Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Dr. Rosa Prajoko, di sebelah sana ada rekan panitia dan rekan-rekan mahasiswa sekalian, calon pemimpin masa depan yang hari ini sempat hadir dengan semangat belajar dan antusiasme yang tinggi. Mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di siang hari ini dalam ruangan ini dengan keadaan sehat dan semangat yang luar biasa. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri, saya Azhara Rizky Anissa dari program studi S1 Ilmu Komunikasi Universitas Terbuka Yogyakarta yang di sini akan menyampaikan beberapa poin penting berkaitan dengan tema kita hari ini, yaitu jurus jitu mahasiswa cakap digital dan kritis. Sebelumnya boleh angkat tangan dulu. Adakah di sini yang tidak bermain internet ataupun sosial media dalam setiap harinya? Boleh angkat tangan? Oke, saya yakin tidak ada ya teman-teman ya. Yang kita sadari kita ini adalah Gen Z atau Gen milenial yang hidup dan bernafas di era digital. Yang mana informasi mengalir deras, lebih deras daripada air bah. Betul teman-teman ya? Kemudian dunia maya ini adalah ladang ilmu teman-teman. Tapi juga hutan rimba yang penuh disinformasi dan hoax. Nah, inilah mengapa kita pada kesempatan emas hari ini ya, saya hadir akan mengajak teman-teman sekalian untuk merenungkan sebuah tema krusial yaitu pentingnya literasi digital bagi mahasiswa di post-truth era yang merupakan sebuah era pasca kebenaran ya di mana perasaan dan keyakinan lebih berpengaruh daripada fakta objektif. Nah, tapi teman-teman sekalian tahu atau tidak mengapa sih kita harus peduli tentang hal ini? Belum ya? Baik, kita akan bahas bersama-sama. Rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, kita semua telah menghabiskan waktu lebih dari 2 jam sehari, bahkan lebih ya, untuk bersosial media di setiap harinya. Artinya, sebagian besar waktu kita dihabiskan di dunia yang penuh potensi sekaligus risiko. Nah, mengapa juga nih literasi ini penting bagi kita? Ini dilihat dari survei, ya. Survei ini menunjukkan bahwa sebesar 81,71% mahasiswa Indonesia memiliki kemampuan tinggi, ya, dalam literasi digital. Jadi ini tergolong tinggi ya, teman-teman ya. Ini kabar baiknya. Namun masih ada juga yang perlu kita perbaiki, yaitu seperti literasi TIK dalam persentase di 69,50% ya, dan pengelolaan privasi sebesar 77,57%. Nah, angka inilah yang membuktikan bahwa kita sebagai pengguna aktif internet ataupun sosial media masih rentan terhadap ancaman digital ataupun penyalahgunaan data. Seperti itu rekan-rekan. Nah, kemudian kita sebagai Gen Z, kita terbiasa dengan budaya instan, ya, yang mana kecenderungan untuk hanya melihat tayangan singkat tanpa membaca judulnya atau penjelasan lebih lanjutnya. Seperti itu. Nah, kira-kira apa sih teman-teman untuk dampaknya? Pastinya penurunan kemampuan analitis yang membuat kita semua termakan judul tersebut yang akan menipu atau informasi yang salah yang biasa kita sebut dengan apa teman-teman? Ya, betul, hoax ya. Di sini kita juga memiliki kebutuhan besar untuk mencari dan mengolah informasi dari keperluan akademik dan karier. Tanpa literasi digital yang memadai, bagaimana kita bisa memverifikasi sumber ilmiah, mengelola reputasi digital profesional, atau bahkan melindungi diri dari cyberbullying yang dapat mengganggu konsentrasi belajar kita ataupun dalam bekerja. Maka dari itu, inilah teman-teman yang harus dilakukan sekaligus kita pahami, yaitu jurus jitu 3 pilar mahasiswa, cakap digital dan literasi. Apa saja itu teman-teman? Kita bahas satu demi satu. Yang pertama yaitu etika digital. Ini berkaitan dengan kesadaran kita dalam berinteraksi di ruang digital. Kita bisa tanyakan ke diri kita sendiri, apakah unggahan saya bermanfaat nantinya? Apakah saya akan merasa malu jika unggahan ini dilihat oleh orang tua atau bahkan calon manajer kita nantinya?
Selain itu juga kita bisa sebut etika digital ini berarti tidak menyebarkan informasi tanpa verifikasi. Mari kita jadikan jari kita ini sebagai filter kebenaran, teman-teman. Setuju atau setuju? Baik. Baik, kita lanjut ke poin kedua, yaitu keamanan digital. Ini yang sering kita sepelekan atau kita abaikan, teman-teman ya. Ini sebagai benteng pertahanan kita. Kuasai cara melindungi data pribadi, hindari tautan atau email yang mencurigakan, dan menggunakan kata sandi yang kuat. Seperti itu, lindungi data akademik dan privasi kita, sebab internet itu tidak pernah lupa loh teman-teman. Ya, selalu ada jejak digital. Oke, yang ketiga nih, yang terakhir, kemampuan berpikir kritis teman-teman. Ini adalah jurus pamungkas, ya. Kita jangan mudah percaya pada judul sensasional. Jadi jangan cuma judulnya saja. Selalu verifikasi informasi, bandingkan dulu sumbernya, dan cek kredibilitas penulisnya. Kemudian kembangkan kebiasaan mengembangkan kemampuan berpikir kritis kita dalam menilai informasi di media sosial. Jangan biarkan emosi atau kecepatan informasi mengalahkan akal sehat kita, teman-teman. Ya, tujuan umum pidato ini tentunya adalah untuk mendidik dan memberi semangat kepada kita semua tentang signifikansi literasi digital untuk menghadapi tantangan di zaman informasi saat ini. Ya, secara khusus saya berharap kita semua dapat mengartikan dan mencantumkan minimal 3 komponen utama literasi digital, yaitu apa teman-teman? Kita sebutkan yuk. Pertama, etika digital. Yang kedua, betul sekali, keamanan digital. Dan yang terakhir apa teman-teman? Berpikir kritis, betul. Selain itu, supaya kita dapat terinspirasi untuk secara aktif mengembangkan kemampuan berpikir kritis kita dalam informasi di media sosial. Nah, oke, ternyata kita sudah memasuki akhir pidato teman-teman ya. Rekan-rekan mahasiswa yang hebat dan luar biasa, literasi digital bukan lagi hanya sekedar pilihan, melainkan merupakan kebutuhan dasar untuk menjadi mahasiswa yang cakap dan kritis di era digital pada saat ini. Kita tidak bisa menutup mata dari arus informasi, tapi kita bisa memilih untuk tidak hanyut. Kita harus menjadi pemimpin digital yang bertanggung jawab, bukan sekedar pengikut yang reaktif saja. Oke, dengan ini saya mengajak rekan-rekan sekalian untuk berkomitmen mulai hari ini. Mari kita terapkan setidaknya satu prinsip dari etika digital, yaitu tidak menyebarkan informasi tanpa verifikasi. Oke, marilah kita menjadi mahasiswa yang cerdas dan kritis, yang membangun reputasi digital positif, dan yang berkontribusi menyebarkan kebenaran, bukan kekacauan. Oke, mungkin demikian pidato dari saya. Semoga pesan tentang pentingnya menjadi mahasiswa cakap digital yang kritis ini dapat menjadi bekal untuk kita semua dalam menempuh pendidikan ataupun meraih masa depan yang gemilang. Baik, rekan-rekan sekalian, mungkin cukup sekian pidato dari saya di siang hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan ataupun kekhilafan dalam penyampaian saya. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Salam literasi digital. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.